Shalom, perkenalkan nama saya Clarita Stefania, NIM 2321001, Prodi Agroteknologi, mata kuliah Manajemen Pertanian. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan materi tentang perkembangan dalam teknologi agribisnis. Dalam agribisnis berbasis teknologi, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada sumber daya alam yang di muka bumi ini tersebar tidak merata untuk semua negara yang ada di dalam dunia. Yang kedua, satu negara memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Yang ketiga, di lain pihak ada negara yang tidak memiliki kekayaan alam sedikit pun, sehingga ia harus mengimpor seluruh bahan yang berasal dari alam negara lain. Lanjut, masuk dalam agribisnis. Persoalan yang timbul pada saat ini bukan hanya persediaan sumber daya alam yang semakin menipis, namun kualitas yang diinginkan sulit didapat. Akan tetapi, meliputi penetapan harga yang pantas sulit dilakukan. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada konsumsi sumber daya alam dan sumber daya teknologi negara maju yang sangat tinggi. Yang kedua ada sumber daya teknologi tidak tergantung pada suatu lokasi yang sangat khusus seperti sumber daya alam. Lanjut, dalam agribisnis, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada ciptaan manusia itu sendiri, di mana keberadaannya sangat tergantung pada kemampuan sumber daya manusia itu sendiri. Yang kedua, dengan memiliki sumber daya teknologi yang memungkinkan manusia lebih mandiri dari keterbatasan sumber daya alam dan dapat mengembangkan serta memiliki apa yang mereka inginkan. Pada agribisnis juga, unit bisnis yang berbasis pada agribisnis dari yang terkait dengan produk agribisnis mulai dari upstream, on-farm, dan downstream. Masuk dalam teknologi. Pada setiap perubahan teknik, sistem yang memberikan manfaat pada perbaikan produktivitas dan efisiensi. Kemudian ada teknologi unggulan agribisnis atau agroindustri. Yang pertama itu ada elektronika, yang kedua ada bioteknologi, yang ketiga ada teknologi energi alternatif, yang keempat ada argoindustri, yang kelima ada teknologi rekayasa, yang keenam ada teknologi kardigantaran. Masuk pada bioteknologi, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada kompleksitas. Dalam kompleksitas ini terdiri dari rekayasa genetika. Di dalam rekayasa genetika terdiri dari beberapa macam bagian. Yang pertama ada untuk hewan, yang kedua untuk tanaman, yang ketiga untuk perbaikan mikrozobia, yang keempat untuk sewa kontrol biologik. Masuk pada bioteknologi. Di dalam bioteknologi, di sini ada kompleksitas. Dalam kompleksitas itu terdiri dari beberapa macam bagian. Yang pertama itu ada untuk hewan, yang kedua untuk tanaman, yang ketiga untuk perbaikan rizobia. Berikut ada untuk senyawa kontrol biologik, untuk diagnosis penyakit, untuk fusi prospat tanaman, produksi antibodi monolagnal, transfer embrio dan kultur jaringan tanaman, serta fiksasi nitrogen biologik. Masuk dalam manajemen agribisnis. Di dalam manajemen agribisnis di sini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada perencanaan usaha untuk mencapai tujuan agribisnis. Yang kedua untuk mengorganisasikan elemen usaha pada organisasi secara harmonis. Yang ketiga penerapan teknologi sehingga diperoleh hasil yang optimal. Yang keempat untuk melakukan koordinasi terhadap semua aktivitas sehingga semua unit kerja memberikan kontribusi yang optimal. Yang terakhir ada melakukan pengawasan bisnis sehingga semua target akan dicapai.
Masuk dalam manajemen teknologi. Di dalam ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan nilai tambahan suatu teknologi dengan cara melakukan proses manajemen yang sangat tepat. Kemudian ada area yang langsung relevansinya dengan manajemen teknologi. Yang pertama itu ada rekayasa atau ilmu pengetahuan. Yang kedua itu ada manajemen teknologi. Dan yang terakhir ada manajemen. Kemudian ada komponen teknologi. Di dalam komponen teknologi terdapat bukan hanya benda fisik, tetapi elemen pengetahuan atau informasi dan teknik manajemen itu sangat penting di dalam komponen teknologi. Yang pertama itu ada 4 komponen teknologi. Yang pertama itu ada technoware, yaitu di mana ada perangkat keras atau wujud fisik yang terdiri dari traktor, komputer, peralatan tangkap ikan, mesin pengolah makanan, dan mesin pendingin. Kemudian ada humanware, itu yang bagian komponen yang kedua, yaitu humanware, di mana itu terdapat perangkat manusia atau kemampuan manusia yang terdiri dari adanya keterampilan, ada keahlian, ada pengetahuan, serta ada kreativitas. Masuk dalam komponen yang ketiga ada infoware, di mana itu adanya perangkat informasi yang terdiri dari wujud dokumen atau fakta. Yang kedua ada website atau internet. Yang ketiga ada telepon. Yang keempat ada faksimiles. Yang kelima ada database. Dan yang terakhir ada informasi riset pasar. Terus komponen yang terakhir yang keempat yaitu organoware, di mana itu adanya perangkat organisasi yang berwujud kerangka kerja organisasi yang terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama itu ada struktur organisasi, yang kedua itu ada fasilitas kerja, yang ketiga itu ada metode pendanaan, yang keempat ada teknik negosiasi, yang kelima ada hubungan lini antar manajemen, dan yang terakhir adanya jaringan kerja. Kemudian ada lintas kerja 6 kompetisi manajemen di dalam agroindustri. Yang pertama itu di kelautan. Bidang pertama itu ada kelautan yang terdiri dari budidaya, produksi tangkap, dan marina wasata. Kemudian ada manajemen agribisnis. Yang pertama itu ada perangkat teknologi, yang kedua ada perangkat manusia, yang ketiga ada perangkat informasi, dan yang terakhir ada perangkat organisasi. Masuk dalam pariwisata terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu agrowisata, yang kedua ekowisata, dan yang terakhir itu ada rumah makan. Masuk dalam industri manufaktur, yang pertama itu ada pangan, pakan, pakaian, serat, sandang, dan bangunan. Dalam industri jasa dibagi dalam beberapa bagian, terdiri dari 3. Yang pertama itu ada catering, yang kedua ada transportasi, yang terdiri dari transportasi darat, laut, dan udara, dan yang terakhir ada perhotelan. Di dalam sumber manusia, bagian sumber daya manusia itu terdiri dari jumlah, mutu atau keahlian, dan nilai. Berikut ada organisasi tripartit pada penerapan teknologi. Yang pertama itu ada kebangkitan produk. Di dalam kebangkitan produk itu dibagi dalam beberapa bagian, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada penelitian, yang kedua itu ada pengembangan, dan yang ketiga itu ada manufacturing. Teknologi organisasi tripartit pada penerapan yang kedua itu ada distribusi. Di dalam distribusi itu terdiri dari beberapa bagian, ada pemasaran dan penjualan, ada distribusi fisik, dan pelayanan konsumen. Di dalam bidang administrasi, yang pertama itu ada penelitian, yang kedua itu ada humas, yang ketiga itu ada sumber daya manusia, yang keempat ada pembelian, yang kelima ada paten dan hukum, dan yang terakhir ada administrasi umum.
Nah, di sini terjadinya migrasi dalam tenaga ahli atau human work. Itu ada beberapa penyebab migrasi tenaga ahli di Indonesia. Itu yang pertama, ada kurangnya penghargaan atas prestasi dan gaji tenaga ahli di Indonesia. Yang kedua itu ada birokrasi dan lingkungan kerja tidak kondusif. Yang ketiga itu ada dukungan untuk mengembangkan potensi keahlian yang rendah. Yang keempat itu ada tekanan politik dan kekuasaan kepada tenaga ahli. Yang kelima ada tawaran kerja bagi tenaga ahli Indonesia ke luar negeri. Yang keenam ada sistem perdagangan bebas yang dianut Indonesia yang memberikan kemudahan bagi tenaga ahli di Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Itu adalah penjelasan terjadinya migrasi tenaga ahli atau human work yang terjadi di Indonesia. Terus berikutnya ada penyebab migrasi tenaga ahli luar negeri yang masuk ke Indonesia. Terdiri dari 6 bagian. Yang pertama itu adanya foreign direct investment yang membawa tenaga ahli dari negara asalnya ke Indonesia. Yang kedua itu adanya persyaratan dari World Bank dan IMF apabila Indonesia itu meminjam dana ke luar negeri. Terus yang ketiga itu ada peraturan tenaga kerja asing yang masih longgar. Yang keempat itu ada jumlah tenaga ahli yang masih kurang untuk di bidang-bidang tertentu. Yang kelima itu ada potensi pasar Indonesia yang sangat besar, biaya produksinya murah, dan potensi sumber daya alam yang semakin tinggi. Yang terakhir itu adanya persepsi bahwa tenaga ahli asing lebih hebat ketimbang tenaga ahli lokal atau orang-orang pribumi. Terus dampak terjadinya migrasi. Nah, dampak terjadinya migrasi ini ada 4 penyebab. Yang pertama itu ada tenaga ahli lokal yang tersedia hanya sedikit dan bisa jadi tersisa hanyalah yang unskilled. Terus yang kedua itu ada terjadinya gap psikologis dengan terdesaknya tenaga ahli lokal. Yang ketiga itu terjadinya alih teknologi dari tenaga asing ke Indonesia serta transfer informasi dari tenaga ahli lokal yang bekerja di luar negeri. Yang keempat itu mendatangkan devisa bagi negara atau penghasilan pajak atau pajak penghasilan. Nah, di sini dampak terjadinya migrasi, namun ada juga solusi untuk mengatasi terjadinya imigrasi atau pindahnya tenaga ahli ke Indonesia. Pindahnya tenaga ahli Indonesia itu ke luar negeri. Di sini ada 7. Yang pertama itu melakukan penyesuaian penghasilan tenaga ahli lokal sesuai keahlian atau prestasi yang mereka miliki dan mereka hasilkan. Yang kedua itu meningkatkan fasilitas di bidang yang mempunyai potensi yang sangat besar. Yang ketiga itu adanya fokus kebijakan pembangunan di Indonesia. Yang keempat itu adanya link and match antara lembaga penelitian dan sektor industri. Yang kelima itu adanya aturan bagi tenaga ahli lokal yang keluar untuk memberikan kontribusi bagi perekonomian di Indonesia. Yang keenam itu ada pembenahan birokrasi dan jenjang karir yang jelas bagi tenaga ahli lokal. Yang terakhir itu memberikan jaminan keamanan bagi tenaga ahli untuk mengembangkan kreativitas serta kemampuan yang mereka miliki. Nah, di sini juga ada solusi untuk mengatasi migrasi atau masuknya tenaga ahli luar negeri ke Indonesia. Yang pertama itu adanya peraturan tentang pembatasan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, misalnya kuota dan periode atau masa kontrak kerja, itu mereka batasi. Kemudian yang kedua itu ada pengenaan pajak penghasilan yang lebih tinggi bagi tenaga ahli asing. Yang ketiga itu adanya persyaratan ahli teknologi dan kemampuan tenaga ahli asing kepada tenaga lokal. Yang keempat itu ada peningkatan keahlian bagi tenaga ahli Indonesia seperti studi banding dan pelatihan kepada orang yang berkompeten dan bermoral. Yang terakhir itu ada menghapus persepsi bahwa tenaga asing lebih hebat daripada tenaga lokal dan lebih menghargai.
Demikian itulah materi yang saya bisa sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.